أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin cek audio, apakah suara saya terdengar dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadinya Pak Adi masih di kantor, Pak Adi? Enggak, saya mah di rumah. Di rumah. Mm-mm. Eh, Prof Endang, tengiring akreditasi, Prof. Saya tadi di kantor, kebetulan jemput asesor, Pak Adi. Alhamdulillah sudah beres. Jadi ini baru pulang sama istri, Oh, dimasukin dulu Zoom-nya sama istri. Nyalain laptop. Baik, alhamdulillah, syukuran jazakallah sadayana. Ustadz Ihsan sudah bergabung bersama kita. Kita mulai saja kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun sekejap, walaupun sedetik, tidak pernah Allah berhenti untuk mengucurkan segala nikmat kepada kita semua. Yang alhamdulillah, nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita hamba-hambanya terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dicurahkan kepada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Apa ya? Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa untuk para keluarga dan para sahabat, para tabiin, para ulama, guru-guru kita semua sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini kembali Allah mudahkan kita kembali untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ilmi. Alhamdulillah, hatur nuhun pada keluarga besar Fakultas Kedokteran, keluarga besar Masjid Asyifa, Rumah Sakit Sadikin, dan juga siapapun kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan di handphonenya ada link Zoom yang membuat kita dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam majelis ilmu yang dilaksanakan secara online ini. Alhamdulillah, semoga kegiatan yang kita laksanakan rutin ini senantiasa menjadi wasilah bertambah ilmu, amal, juga meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini saya buru-buru tadi, saya khawatir saya akan membukanya di jalan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, saya tiba di rumah tepat waktu, dan tadi sempat WA istri, tolong dimasukkan dulu ke Zoom. Alhamdulillah sudah siap. Mohon doanya, Prof. Ghazali saat ini di Fakultas Kedokteran sedang ada kegiatan akreditasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan hasil yang terbaik tentunya, insya Allah. Dan tadi saya bertugas untuk menjemput salah satu asesor dari Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah tuntas, alhamdulillah masih berjalan saat ini sampai pukul 10 kalau tidak salah di Gedung Ekman itu. Baik, alhamdulillah terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yang sangat luar biasa sekali, dan itu sangat saya rasakan ketika hijrah berbuah lelah. Karena ternyata ibadah itu capek gitu ya, lelah, dan terkadang iman itu kadang kita naik, kadang turun, tapi kadang godaan, gesekan, kegiatan aktivitas dunia kadang membuat kita tuh ada gangguan-gangguan
yang secara langsung membuat kita tuh menjadi ibadah tertunda atau apa, dan bagaimana untuk agar kita dalam kajian ini diberikan motivasi, diberikan suntikan, trigger, charging oleh Ustadz guru kita, Ustadz Ihsan Judullah, bagaimana agar hijrah kita itu senantiasa menjadi lillah barangkali, dan istiqomah tentunya sampai akhir hayat kita semua. Baik, langsung saja. Sebelum dimulai, punten silahkan disiapkan juga barangkali catatannya, mushaf Quran barangkali, sehingga nanti kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat, dan ada pertanyaan yang bisa diajukan agar tidak lupa dicatat dulu. Nah, jadi nanti ketika pas ada sesi pertanyaan silahkan untuk diajukan. Dan juga terima kasih pada guru kita Ustadz Ihsan yang telah hadir kembali pada malam hari ini. Syukron jazakallah khairan katsiran. Dan juga kepada para guru besar, Prof. Azali, Prof. Endang, Dr. Zulfikar, dan semuanya hatur nuhun, syukran jazakumullah khairan katsiran, sana jaza fi dunya wal akhirah. Langsung saja pada guru kita Ustadz Ihsan Judullah, ketika hijrah berbuah lelah, waktu dan media kami persilahkan Ustadz. Baik, suaranya jelas? Sangat jelas. Pak Adri? Jelas, alhamdulillah. Baik. Sangat jelas Ustadz, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhai kumpulnya kita di malam hari ini melalui media Zoom. Mudah-mudahan setiap kilobyte yang kita gunakan untuk bertolabul ilmi menjadi amal soleh, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan mudah-mudahan semua keutamaan majelis ilmu Allah turunkan di kesempatan kita pada malam hari ini insyaallah. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu suri tauladan yang mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk kita meneladaninya, mengikutinya sampai ke hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang tadi disampaikan muqaddimahnya bahwa setiap aktivitas berbuah melelahkan begitu. Jadi judulnya malam hari ini ketika hijrah berbuah lelah. Mungkin sekilas karena belakangan, tahun-tahun belakangan ini konotasi hijrah diidentikan dengan artis yang hijrah, atau pemuda yang hijrah, atau orang-orang yang baru mengenal Islam, atau yang jauh sebelumnya dari agama, sekarang baru kenal dengan agama, sehingga tidak jarang identik hijrah itu hanya untuk orang-orang yang baru mengenal agama, gitu ya. Ada satu definisi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di kalimat hijrahnya itu sendiri, supaya tidak multi persepsi, dan pada akhirnya hijrah itu tetap relate dengan siapapun, bukan hanya pemuda saja yang hijrah, bahkan kita yang ya pemuda pada masanya, gitu ya, yang sudah yang hijrah, orang tua pun hijrah, orang muda pun hijrah, ya, anak kecil hijrah, semuanya hijrah. Tapi hijrah yang dimaksud bukan seperti hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dari Mekah ke Madinah. Mungkin boleh. Maupun udara misalnya dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegasikan perjalanan tersebut dalam perjalanan hijrah. Jadi la hijrata ba'dal fathi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maksudnya bukan tidak ada lagi yang namanya hijrah setelah Fathu Mekah. Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, setelah Mekah itu futuh, setelah peristiwa Fathu Mekah, setelah kaum muslimin bebas untuk menyembah Allah di kota Mekah, setelah tidak ada lagi larangan untuk menegakkan kalimat Allah di kota Mekah, maka hijrah dari kota Mekah itu tidak berlaku lagi. Artinya hijrah makani atau hijrah tempat itu tidak berlaku kalau di tempat tersebut kita bebas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perusahaan tidak ada larangan untuk beribadah, maka meninggalkan perusahaan tersebut tidak mendapat pahala hijrah. Kalau di suatu institusi tidak ada larangan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, untuk ngaji, untuk Jumatan, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan institusi tersebut, maka tidak masuk dalam kategori hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah futuh, tidak ada hijrah setelah keterbukaan, tidak ada hijrah setelah kebebasan dalam beribadah. Karena hijrah itu, hijrah makani maksudnya, hijrah tempat itu ketika di satu tempat kita dikekang untuk menyembah Allah, dilarang untuk menjalankan perintah Allah, disitulah nilai hijrah ada maknanya. Disitulah ada makna dan nilai hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tapi bukan berarti tidak ada hijrah dengan makna yang lain. Karena di hadis berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis yang lain, kata beliau, wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah, di slide yang berikutnya, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang bisa menjaga keselamatan muslim lain dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita masih terus melakukan hijrah, bukan hanya pemuda saja, tapi juga semua senior, semua usia, semua kalangan, termasuk ustadz, termasuk kiai, ulama, habaib, siapapun, selama masih ada larangan Allah yang belum ditinggalkan, maka dia harus tetap berhijrah. Jadi tema hijrah masih tetap relevan gitu ya. Ke siapapun, ke golongan usia berapapun, latar belakangnya apapun, hijrah itu tetap berlaku. Wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang disebut muslim, orang yang bisa menjaga keselamatan orang lain. Nah, ini hadis yang memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas keislaman. Muslim itu menjaga keselamatan orang. Muslim itu yang menjaga K3 mungkin ya kalau dalam dunia kerja.
Muslim itu yang tidak membahayakan orang lain. Muslim itu yang tidak menimbulkan madarat dan kerugian kepada orang lain. Lidahnya atau mulutnya dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim di jalan raya, dia akan menjaga tangannya supaya terkendali setirnya dan setangnya, tidak membahayakan pengendara yang lain. Muslim itu dia akan menaati peraturan yang ada di jalan supaya tidak membahayakan pengendara yang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang yang bisa menjaga lisannya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Muslim itu orang yang bisa menjaga supaya tidak mengadu domba dan menimbulkan madarat, mencela, menghina, merendahkan, menistakan manusia yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Pertanyaannya, apa sih yang Allah larang itu? Larangan Allah itu apa saja? Al-manhiyat asy-syar'iyyah. Ya, larangan-larangan Allah itu apa saja sehingga kita masih relate, relevan dengan kategori sebagai orang yang sedang berhijrah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dilanjut ke slide yang berikutnya. Di antara larangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buat kategorinya dan kita bagi jadi dua, larangan dalam hablum minallah dan larangan dalam hablum minan nas. Ini yang harus kita tinggalkan, dan ini bentuk dari hijrah kita, bukan hijrah makani, tapi hijrah hijrah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hijrah tempat. Kufur, baik kufur nikmat ataupun kufur i'tiqad. Kufur nikmat itu juga dilarang oleh Allah. Wala in wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu baik kufur nikmat hatinya tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, hatinya merasa bahwa nikmat itu karena kerja kerasnya, karena kecerdasannya, karena kepintarannya, karena banting tulangnya, karena komunikasinya yang hebat, karena relasinya, dia menafikan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kufur. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hijrahi, yang harus kita tinggalkan. Termasuk kufur nikmat lisan, yang tidak mengucapkan hamdalah atau tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Yang Rasulullah mengaitkan terima kasih kepada manusia dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sejatinya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah, atau dia belum bersyukur kepada Allah. Tidak bisa mengucapkan hatur nuhun, tidak bisa mengucapkan thank you, tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada manusia. Sebenarnya dia belum berterima kasih atau belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Itu kufur nikmat ya. Kufur yang berikutnya kufur i'tiqad. Menolak, tidak mengakui keberadaan Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan tiba-tiba. Manusia itu ada, bukan diciptakan, tapi berasal dari makhluk sebelumnya, kemudian makhluk sebelumnya dari makhluk sebelumnya, makhluk sebelumnya dari makhluk sebelumnya. Dibuat semua teori yang tujuannya lari dari penciptaan. Kufur kepada Allah. Dan sering kita sampaikan ya, bahwa kufur itu bisa kufur yang sifatnya menafikan keberadaan Allah. Kalau ini iblis saja tidak.
Iblis saja masih percaya bahwa Allah itu ada. Iblis saja masih percaya bahwa Allah itu yang mencipta. Iblis saja masih percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Bahkan iblis pun masih berdoa kepada Allah. Jadi kufur yang menafikan keberadaan Allah, iblis pun jauh dari itu. Kufurnya bukan kufur menafikan keberadaan Allah, tapi ada kufur yang berikutnya, kufur menafikan keesaan Allah atau kufur menafikan keagungan Allah. Percaya Allah itu Tuhan, tapi percaya Allah itu Tuhan tidak dilanjutkan dengan ketundukan kepada ketuhanan Allah. Tidak mau ikut aturan Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menolak, bahkan mengatakan bahwa manusia sudah diberikan akal oleh Tuhannya, sehingga akal manusia itu bisa dijadikan sebagai pengganti dari aturan Tuhannya. Kufur. Meninggalkan kekufuran juga termasuk bagian dari hijrah. Begitu juga syirik, termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya dengan semua bentuknya, syirik besar dan syirik kecil. Yang hijrah bukan hanya pemuda, yang hijrah juga kita gitu. Karena orang yang berhijrah, sekali lagi, orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari riya, hijrah dari pamer, hijrah dari menampilkan amal-amal soleh kita untuk mendapatkan pujian dari manusia, menampilkan kebaikan-kebaikan, menampilkan perbuatan-perbuatannya, yang tujuannya supaya mendapatkan apresiasi dari manusia, mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan sesuatu dari manusia, dan tidak mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil. Syirik besar, menduakan Allah, membuat tandingan, mendustakan firman Allah, menistakan firman Allah, merendahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Dalam hablum minan nas ini juga banyak yang harus ditinggalkan. Membunuh, baik membunuh nyawa atau membunuh nama baik, ya, membunuh karakternya, menjelekkan namanya, memfitnah, durhaka kepada orang tua, tidak mengirimkan doa kepada orang tua, tidak memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua, tidak menyambung hubungan baik dengan kerabat orang tua, homoseksual, ini juga yang marak belakangan, riba, menyuap, yang berhubungan dengan perizinan dan seterusnya, yang berhubungan dengan segala hal, rishwah, korupsi, termasuk korupsi waktu dalam bekerja, yang seharusnya waktu kerja 8 jam dan kita mendapatkan imbalan sekian dan sekian, seharusnya waktu kerja sekian jam dengan imbalan sekian dan sekian. Ternyata yang digunakan untuk bekerja hanya sekian menit, atau hanya sekian jam, dan imbalannya tetap sama. Korupsi waktu, korupsi harta, korupsi kebijakan, dan seterusnya. Zina juga larangan Allah. Baik zina mata, melihat yang tidak dihalalkan. Zina telinga, mendengarkan yang tidak dihalalkan. Zina tangan, memegang yang tidak dihalalkan. Bersentuhan tangan dengan orang-orang yang tidak dihalalkan untuk disentuh. Sampai zina kemaluan. Ghibah, namimah, dusta, sombong, dan lain-lain dan seterusnya. Masih banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah itu masih tetap relevan. Bukan hanya untuk anak muda, bukan hanya untuk artis, tapi juga untuk kita, karena masih banyak larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran, saat Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hijrah,
Ada satu pola yang tetap ya polanya. Baik dalam surat Al-Baqarah ayat 218, kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 72, ayat 74, ayat ke-75, kemudian dalam surat At-Taubah ayat ke-20. Ada pola yang sama kalau kita lihat di ayat-ayat ini. Allah mengapit hijrah di antara iman dan jihad. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Innalladzina amanu wahajaru wajahadu. Walladzina amanu wahajaru wajahadu. Walladzina amanu min ba'du wahajaru wajahadu. Urutannya sama ya. Amanu, hajaru, jahadu. Ada yang alladzina ini lain cerita begitu ya, ada hal lainnya. Tapi urutannya ketika Allah menyebut hijrah itu diawali dengan iman, dilanjutkan dengan jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Amanu, hajaru, jahadu. Urutan yang tetap seperti ini dalam 3 surat yang berbeda, dalam ayat-ayat yang berbeda, dalam 6 ayat atau 5 ayat yang berbeda. Jadi satu pola dan jadi satu kaidah bahwa hijrah itu diawali keimanan dan berbuah perjuangan. Hijrah itu bermula dari iman, berlanjut dengan jihad. Sehingga kalau kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, hijrah itu adalah buah dari iman. Dan jihad itu adalah buah dari hijrah. Tanda bahwa iman kita itu sudah benar, tanda bahwa iman kita itu sudah seperti yang Allah harapkan, sudah seperti yang Allah inginkan, iman itu pasti akan menggerakkan. Iman bukan hanya sekedar wawasan, iman bukan hanya sekedar pengetahuan, iman bukan hanya sekedar keyakinan, tapi iman itu adalah keyakinan yang bisa menggerakkan. Atau bahasa lainnya, iman itu pasti akan berbuah amal. Amanu wa amilu. Iman itu pasti menggerakkan. Belum sampai pada derajat keimanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau iman itu hanya di dalam hati. Selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah, kalau hanya berkutat dalam hati saja. Melihat kemungkaran, hanya kesal dalam hati. Melihat kemaksiatan, hanya kesal dalam hati, kata Rasulullah, imannya itu masih lemah. Iman itu menggerakkan, sehingga lisannya bergerak, tangannya bergerak, anggota tubuhnya bergerak, berpindah. Nah, iman itu keyakinan hati dan kesiapan untuk berubah, kesiapan untuk bergerak, kesiapan untuk berpindah ke arah yang lebih baik. Tentu meningkatkan keimanan butuh bekal. Ya, iman tidak bertambah kecuali dengan ilmu. Iman tidak akan bertambah kecuali dengan hidayah. Dan hidayah itu datang karena kita menjemput. Bekal ilmu, bekal pengalaman, ini jadi modal besar untuk memupuk keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa keimanan itu sudah sesuai dengan yang Allah harapkan, sudah sampai pada taraf yang Allah inginkan, maka iman itu akan berbuah hijrah. Amanu, hajaru. Setelah iman, lanjut hijrah. Sehingga orang-orang yang bisa meninggalkan larangan Allah pasti orang yang sudah cukup modal imannya. Untuk bisa meninggalkan riba, itu harus kuat iman. Untuk bisa meninggalkan syirik, harus kuat iman. Harus kuat yakin dan tekadnya. Untuk meninggalkan kekufuran, kesesatan, agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan kemaksiatan itu butuh modal iman. Untuk bisa meninggalkan ghibah butuh modal iman. Tanpa iman sulit meninggalkan ghibah.
Untuk bisa meninggalkan namimah, adu domba, butuh modal iman. Tanpa iman sulit untuk tidak namimah. Tanpa iman sulit untuk menjaga lidah. Tanpa iman sulit untuk tidak riswah. Tanpa iman sulit untuk tidak bakhil. Sulit untuk tidak bakhil. Hanya iman yang meyakinkan, hanya iman yang menguatkan. Hanya iman yang menggerakkan, hanya iman yang bisa membuat perubahan. Karena iman melahirkan hijrah. Amanu wa hajaru. Dan hijrah ini, seperti yang tadi Rasulullah definisikan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti buruk buat manusia. Mungkin bukan buruk saat dikerjakannya, tapi buruk pada akhirnya. Jadi, seorang mukmin itu diajak oleh Allah untuk menganalisis dampaknya. Bukan hanya sekedar menikmati apa yang sedang dikerjakan saat ini, tapi diajak oleh Allah supaya pandangannya lebih jauh. Bukan hanya melihat sekarang, tapi melihat endingnya akan seperti apa. Akhir dan ujungnya, akibatnya akan seperti apa. Boleh jadi berbuat maksiat itu menyenangkan saat ini. Tapi ujungnya tidak ada kemaksiatan yang berujung jadi kebaikan. Yang ada maksiat yang ditaubati, pasti Allah akan mengubah jadi kebaikan. Hijrah. Perubahan arah dan tujuan hidup ke arah yang jauh lebih baik. Dari hijrah, hajaru wajahadu. Setelah hijrah, berlanjut ke jihad. Dan jihad ini tidak ada yang tidak ada yang santai. Jihad itu berjuang, dan berjuang butuh pengorbanan. Jihad itu melelahkan. Jihad itu capek. Perjuangan untuk melawan tarikan masa lalu, kalau sudah meninggalkan larangan Allah, pasti butuh perjuangan supaya tidak balik lagi ke larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi judulnya hijrah itu melelahkan, atau ketika hijrah berbuah lelah, sebenarnya judul aslinya hijrah itu berbuah jihad. Dan jihad itu pasti melelahkan. Tidak ada jihad yang tidak melelahkan. Kenapa saat hijrah berbuah lelah? Ketika hijrah berbuah lelah, itu artinya hijrah kita sudah sampai pada tahap perjuangan. Ketika iman berbuah perubahan, saat itu berarti iman kita sudah cukup modalnya untuk berhijrah. Ketika hijrah berbuah lelah, karena saat itu hijrah kita sudah lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap perjuangan. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelelahan itu tanda bahwa kita sudah masuk atau sudah menyentuh tahap perjuangan, sudah menyentuh tahap jihad, sudah sampai pada tahap lanjutan dari hijrah. Sudah merasakan apa yang memang jadi konsekuensi perjuangan, konsekuensi jihad itu sendiri, jihad setelah hijrahnya. Jadi, apakah normal kalau hijrah ketika kita meninggalkan larangan Allah, ketika kita berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berbuah lelah? Normal. Hal yang wajar, hal yang lazim, hal yang biasa, hal yang pasti sebagai konsekuensi dari jihad, konsekuensi dari lanjutan hijrah itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata, Masya Allah, ini luar biasa. Surat Al-Balad ayat keempat, ini yang menenangkan kita. Surat Al-Balad ayat keempat ini yang membuat kita jadi terobati,
treatment saat kita merasa lelah dalam beribadah. Treatment dari Allah saat kita merasa capek, saat kita mengejar surga, capek saat kita bekerja, capek saat kita mencari nafkah, capek saat kita mencari ilmu, capek saat kita memperjuangkan sesuatu, capek saat kita mendidik anak-anak kita, capek yang dan seterusnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad sudah menggariskan, sudah menuliskan takdir manusia itu adalah kecapean. Takdir manusia adalah kelelahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Susah payah dari mulai spermanya untuk mengejar ovumnya, ya, dari sekian ratus juta sperma bersusah payah berlomba untuk mengejar ovum. Kemudian susah payah antara sperma dengan ovum untuk bergantung di dinding rahim, jadi alaqah menempel di dinding rahim. Susah payah seorang ibu saat melahirkan anaknya, saat menjaga kandungan anaknya, mualnya. Allah menyebut kesulitan di atas kesulitan, ya, wahnan ala wahnin, kecapean di atas kecapean. Ketika melahirkan, ketika manusia keluar dari perut ibu kita, kabad, susah payah juga. Ada yang sungsang, ada yang sesar, ada yang begini, ada yang begitu, dengan teriakan ibu, dengan cipratan darah, dengan panggilan tengah malam, kecapean suaminya juga untuk mendampingi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ternyata tidak berhenti susah payahnya setelah kelahiran. Masih lanjut manusia dalam susah payah. Bayi yang susah payah untuk menyusu ke ibunya, kemudian belajar lepas dari ASI orang tuanya, kemudian mulai belajar untuk berbicara yang susah payah, sedikit demi sedikit menginjak huruf, kata demi kata. Susah payah lagi untuk belajar berjalan, susah payah lagi untuk belajar ke sekolah, berangkat bangun pagi, bahkan mungkin ada PR, ada tugas, dimarahi guru, dimarahi orang tua. Ternyata tidak berhenti susah payahnya dalam sekolah. Selesai dengan ujian sekolah, lanjut dengan kuliah, dengan tugas dari dosen, skripsinya, S1-nya, S2-nya, S3-nya, susah payah untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam menuntut ilmu, susah payahnya juga dalam mencari uang untuk mengejar ilmu. Karena talabul ilmi, kata Imam Syafi'i, juga butuh modal. Butuh modal. Bahkan Nabi Musa alaihi salam kehilangan bekal perut saat bertemu dengan Nabi Khidir. Ini pertanda bahwa bertemu dengan guru, bertemu dengan Nabi Khidir, itu mengorbankan bekal perutnya. Ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam hilang di tempat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Susah payah. Susah payah untuk membiayai sekolah. Susah payah untuk membiayai kuliahnya. Selesai kuliah, dia bekerja dengan profesinya, masih susah payah juga. Susah payah untuk mencari nafkah. Fi kabad. Takdir manusia digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelelahan. Bekerja melelahkan, tapi ternyata tidak bekerja juga jauh lebih melelahkan. Mencari pekerjaan juga melelahkan. Bekerja juga melelahkan. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Selesai bekerja pensiun, juga fi kabad. Karena semakin bertambah usia, Allah juga akan semakin mengurangi kekuatan fisik kita. Wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalqi. Wa man nu'amirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi. Kami kurangi kekuatan fisiknya. Bersusah payah. Bahkan ketika meninggal dunia juga bersusah payah. Sakaratul maut itu proses susah payah yang luar biasa.
Selesaikah susah payahnya di dunia? Ternyata belum selesai. Di dalam kubur, dia harus menghadapi susah payah ya, yang terakhir sebelum dia beristirahat. Susah payah untuk mempertahankan diri ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon digarisbawahi kalimat insan. Karena takdir kelelahan itu bukan takdir muslim. Takdir kelelahan itu bukan takdir orang yang berhijrah saja. Takdir kelelahan itu bukan hanya takdir orang yang berjihad saja. Takdir kelelahan bukan hanya takdir orang yang beriman saja. Takdir kelelahan itu ternyata takdir seluruh manusia. Jadi ketika hijrah berbuah lelah, ya memang kita akan lelah. Hijrah lelah, tidak hijrah juga pasti akan lelah. Beriman lelah, tidak beriman juga pasti akan lelah. Karena memang manusia ditakdirkan lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada hambanya, menakdirkan manusia tercipta fi kabad, menakdirkan kita fi kabad, bukan fi rahah. Padahal Allah sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kabad ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam kabad kita bisa merasakan rohah. Tidak nikmat istirahat kalau kita tidak merasakan susah payah. Nikmatnya tidur justru setelah bekerja keras di siang hari. Nikmatnya libur setelah kita bekerja keras di pekerjaan kita. Nikmatnya sehat justru saat kita merasa tahu sakit itu nggak enak. Dan nikmatnya surga saat kita merasakan kelelahan beramal di dunia. Orang yang paling sempurna merasakan istirahat adalah orang yang paling berlelah-lelah dan bersusah payah. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Lalu apa sikap kita terhadap takdir Allah ini? Bagaimana respon seorang mukmin terhadap takdir Allah bahwa manusia itu digariskan di dalam kelelahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di dunia ini Allah tidak menciptakan kesenangan didapatkan dengan kesenangan. Di dunia ini Allah menakdirkan kalau mau senang maka harus susah. Fi kabad. Hanya di surga kesenangan itu didapatkan dengan kesenangan. Surga pun kita dapatkan setelah melewati kelelahan, kesusahan, kecapean, perjuangan, dan seterusnya. Apa respon orang beriman terhadap takdir ini? Boleh di slide yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia yang jiwanya tenang. Tenang bukan berarti dia tidak punya masalah. Tenang bukan berarti dia tidak capek. Tenang berarti bukan tidak lelah, bukan berarti dia tidak lelah. Tenang bukan berarti dia tidak punya problem dalam hidupnya. Tenang bukan berarti dia tidak dapat musibah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang mengembalikan dirinya kepada Allah dan ridho kepada takdir Allah, maka Allah pun akan meridhoinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Memang ayat ini konteksnya ketika seorang hamba dipanggil saat sakaratul maut. Tapi ayat ini juga punya makna bahwa nafsul mutmainnah itu dimiliki oleh mereka yang kembali atau mengembalikan dirinya kepada Tuhannya dan ridho terhadap takdir Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Dia tidak memaksakan apa yang dia inginkan itu harus sesuai, ya. Karena manusia menginginkan senang didapatkan dengan kesenangan, mudah didapatkan dengan kemudahan, gampang didapatkan dengan kegampangan. Sementara Allah menggariskan hidup di dunia itu seperti tadi. Senang didapatkan dengan kesulitan, mudah didapatkan dengan perjuangan. Maka orang yang jiwanya tenang adalah orang yang mengembalikan dirinya kepada Tuhannya, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, dan dia ridho dengan semua takdir Tuhannya. Orang yang tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita digariskan fi kabad, kita ditakdirkan, diciptakan fi kabad, khawatir jiwanya tidak bisa tenang. Setiap lelah, yes, pada akhirnya semua manusia lelah. Tapi ada yang lelah kemudian jiwanya jadi tenang. Ada yang lelah dan lelahnya itu justru jiwanya juga jadi lelah karena tidak tenang. Ada yang kecapean tapi jiwanya tenang. Ada yang kelelahan tapi jiwanya tenang. Ada yang kecapean manusia tapi jiwanya tidak tenang. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah ketika kita lelah. Ketika Allah menguji kita, ketika kita ada di tahap sedang berjuang, berjihad, kelelahan, kecapean. Karena hijrahnya, karena meninggalkan larangan Tuhannya, ayat ini mudah-mudahan menghibur kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwanya tenang, dia kembali kepada Allah, dia ridho, Allah pun meridhoi, Allah masukkan dalam golongan hamba-hambanya, dan Allah pun masukkan ke dalam syurganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dimasukkan ke dalam syurga akhirat, mudah-mudahan Allah memasukkan kita di surga dunia. Dan surga dunia bukan sekadar berlimpahnya harta, karena limpahan harta belum tentu menjadi surga dunia, seperti Qarun. Bukan punya kuasa yang besar, karena kuasa yang besar belum tentu jadi surga dunia, seperti Fir'aun. Surga dunia ketika jiwanya tenang, dia segalanya dikembalikan kepada Allah, dia ridho kepada Allah, dan Allah pun meridhoinya, dan Allah menggolongkan kita dalam hamba-hambanya. Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya, itulah surga dunia kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika hijrah berbuah lelah, yang pertama, terima takdir Allah bahwa memang manusia digariskan tercipta dalam kelelahan. Ridho, diciptakan sebagai manusia dengan semua konsekuensinya. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabb yang telah menciptakanku, yang telah menggariskan takdirku sebagai manusia tercipta dalam kelelahan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan aku ridho Islam sebagai agamaku yang mengajarkan untuk ridho menerima takdir Tuhanku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridho Muhammad sebagai teladanku yang sudah mengajarkan bagaimana kelelahan dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilewati dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang jalan Allah itu seharusnya menurut kita manusia yang dhaif ini, kan kita mau ke Allah, kan kita mau menuju ke Allah, kan kita taat itu disuruh sama Allah. Harusnya kan Allah juga mempermudah jalan kita. Harusnya kan Allah menyingkirkan semua rintangan. Harusnya Allah tidak usah mengizinkan yang namanya setan, yang namanya godaan ada di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengizinkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau memang itu yang kita inginkan, tentu orang pertama yang berhak untuk mendapatkannya adalah Nabi Muhammad SAW, bukan kita. Karena beliau yang imannya paling dalam,
meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling jauh dari larangan Allah, dan beliau yang paling sungguh-sungguh jihadnya. Jihad baik jihad melawan hawa nafsunya sendiri, melawan dirinya, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang kafir. Rasulullah adalah teladannya. Tapi Rasulullah juga mengalami kesedihan. Rasulullah juga mengalami musibah. Rasulullah juga mengalami bencana. Rasulullah juga terancam. Rasulullah juga dimaki, dicaci, dihina, direndahkan. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saat Allah menakdirkan kita sebagai manusia, ada makhluk lain yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita. Manusia bukan malaikat. Allah menakdirkan malaikat tidak punya rasa lelah. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah lah semua yang di langit dan orang-orang, semua yang ada di langit, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah tidak sombong dan tidak pula merasa letih. Masya Allah, ya. Tidak capek beribadah, tapi nggak sombong. Sementara manusia yang naik turun imannya masih banyak yang sombong juga. Merasa paling soleh, padahal sulit untuk istiqomah. Merasa paling alim, padahal naik turun juga ibadahnya. Merasa paling hebat, padahal fluktuatif sekali amal solehnya. Sementara malaikat ditakdirkan oleh Allah, la yastahsirun. Tidak ada kelelahan, tidak ada kecapean, tidak 4L ya. Lemah, letih, lunglai loyo, lesu. La yastahsirun. Ada malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah diperintahkan untuk bertasbih, beribadah, sampai hari kiamat itu dibangkitkan, sampai saat malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup trompet. Kata malaikat, Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah. Kami belum beribadah dengan sebenar-benarnya. Kami belum beribadah dengan sesungguhnya. Dari sejak awal sampai hari kiamat terus-terusan ibadah, tapi pas hari kiamat tidak sombong. La yastakbiruna an ibadati. Wa la yastahsirun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda dengan manusia mungkin ya. Ada hadis riwayat Abu Daud, ada orang yang sudah hidup di dunia 500 tahun, diceritakan oleh Rasulullah, kemudian di akhirat dia merasa bahwa 500 tahun itu cukup untuk masuk surga, modalnya cukup untuk masuk surga. Sehingga meminta request ke Allah saat dihisab, masukkan aku ke surga dengan amalku. Masukkan aku ke surga dengan keadilanmu, bukan dengan rahmatmu. Allah di akhirat memperlakukan hamba itu dengan dua hal. Pertama dengan keadilannya, yang kedua dengan rahmatnya. Keadilannya itu Allah tetapkan untuk orang-orang yang kafir sebetulnya. Untuk orang-orang yang bermaksiat. Allah tidak akan menzolimi, Allah akan adil. Jadi keburukan akan dibalas dengan setimpal, itu adil. Adil. Tapi untuk orang yang beriman, untuk yang beramal saleh, pendekatannya bukan pendekatan adil, tapi pendekatan rahmat. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah, sehingga makin berat timbangannya. Kalimat la ilaha illallah itu bisa mengalahkan timbangan kemaksiatan yang berlipat-lipat. Kata hamba ini dengan jumawa request ke Allah, masukkan aku dengan keadilanmu, nggak usah dengan rahmatmu, karena modal ibadahnya sudah 500 tahun.
Ditimbang 500 tahun ibadahnya dengan nikmat mata sebelah kanannya. Supaya adil gitu ya. Apakah nikmat mata sebelah kanan itu cukup dibayar dengan apakah 500 tahun ibadah itu bisa cukup untuk membayar nikmat mata sebelah kanan? Ternyata nggak cukup. Baru mata sebelah kanan. Akhirnya setelah timbangan itu lebih berat ke mata, kata hamba ini, ya Rabb, masukkan aku dengan rahmatmu, bukan dengan keadilanmu, bukan dengan amalku. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hamba yang cukup masuk surga dengan amalnya. Harus ditambah dengan rahmatnya. Jadi rumus masuk surga itu amal memancing rahmat, rahmat memasukkan ke surga. Tidak langsung amal sama dengan surga. Tapi amal memancing rahmat Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Malaikat la yastakbirun wa la yastahsirun. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Tidak sombong dan nggak capek. Manusia sudah banyak capeknya, banyak istirahatnya. Sholat tarawih saja, kalaupun panjang, pasti ada jeda antara rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Selesai salam, atau misalnya tarawihnya 4-4-3 atau 2-2-2. Selesai salam, pasti ada jeda dulu. Kalau rakaat 1 dan rakaat 2-nya 1 juz misalnya. Capek manusia, butuh tidur, butuh istirahat. Setelah itu masih sombong. Setelah itu merasa hebat ya. Merasa bahwa ya sombong, seperti iblis begitu juga sampai akhirnya sombong. Tapi malaikat memang ditakdirkan, digariskan oleh Allah, la yastakbirun, la yastahsirun. Nah, lalu menyikapi ayat ini, menyikapi takdir Allah bahwa kita manusia bukan malaikat seperti apa? Boleh kita lanjut di slide yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seimbang dalam menunaikan kewajiban. Malaikat ditugaskan oleh Allah hanya beribadah saja. Malaikat tidak punya istri, malaikat tidak punya suami, malaikat tidak punya anak, malaikat tidak punya kewajiban untuk bermuamalah, malaikat tidak ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, malaikat tidak ada kewajiban untuk yang lain-lain. Tugas mereka hanya tasbih, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang luar biasa. Ini kisah persaudaraan, kisah ukhuwah ya. Antara Salman dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dulu Salman itu mau melamar seorang wanita. Tapi karena Salman bukan orang Madinah, Salman aslinya orang Persia, minta tolong Abu Darda yang pribumi Madinah untuk jadi wakil menyampaikan maksud ke keluarga perempuan. Abu Darda kemudian menyanggupi datang ke rumah perempuan, menyampaikan maksud Salman Al-Farisi. Ternyata jawaban keluarga perempuannya begini. Kalau yang datang mengkhitbahnya itu Salman, keluarga kami menolak. Tapi kalau khitbah ini datang dari Abu Darda, kami siap menerima. Abu Darda kemudian pulang, sampaikan ke Salman. Kata Salman, yang namanya ukhuwah kalau sudah tingkat tinggi luar biasa ya. Kata Salman, kalau begitu ini uang yang sudah saya kumpulkan untuk mahar, silahkan kau gunakan untuk menikahi wanita yang tadi engkau datangi. Akhirnya Abu Darda menikah. Ya, ini bukan teman yang menikung dalam dibelokkan, menggunting, lipatan dan seterusnya. Abu Darda akhirnya menikah. Menikah wanita tadi. Singkat cerita, seiring dengan perjalanan waktu, Salman tidak jauh dari Abu Darda. Terus satu hari setelah beberapa waktu, Salman melihat istrinya Abu Darda ini seperti yang nggak pernah dandan, nggak keurus dan seterusnya. Kata
Salman ke istrinya Abu Darda, ke Ummu Darda, apa yang terjadi? Kata Ummu Darda, kata istrinya Abu Darda itu laki-laki yang soleh, sangat soleh. Malamnya qiyamul lail, siangnya saum. Seluruh waktunya dihabiskan untuk beribadah. Habis-habisan ibadahnya. Siang saum, malam tahajud. Qiyam dan siam. Malamnya qiyam, siangnya siam. Ya, Salman faham gitu ya. Arahnya bahwa Abu Darda tidak memberikan perhatian yang cukup ke istrinya yang dulu pernah dilamar atau pernah diinginkan atau pernah mau dilamar oleh Salman Al-Farisi. Tapi masih diperhatikan di cerita-cerita, kalau di novel-novel ini jadi kesempatan untuk nikung balik. Abu Darda tuh begitu, salah sendiri. Kenapa dulu milih Abu Darda dan seterusnya, diprovokasi. Kalau mau kita balikan lagi, jadi andai dan seterusnya. Tapi yang dilakukan Salman justru menasihati Abu Darda. Datang Salman ke rumahnya Abu Darda, minta izin untuk menginap di rumahnya Abu Darda, diizinkan oleh Abu Darda. Kemudian di malam itu Salman tidur. Jangan qiyamul lail, tidur. Disuruh tidur. Tidur tentu dengan istrinya Abu Darda. Nggak lama setelah itu keluar lagi. Kata Abu Darda tidur. Kata Salman ke Abu Darda tidur. Disuruh tidur. Pas lagi mau sholat silahkan. Setelah selesai sholat mau sahur, jangan sahur. Kata Salman. Hari ini nggak boleh saum. Hari ini nggak boleh saum. Singkat cerita, ya siangnya diatur pola hidupnya oleh Salman, malamnya juga diatur pola hidupnya oleh Salman, terus seperti itu. Sampai akhirnya kata Salman, ini nasihatnya Salman ke Abu Darda. Wahai Salman, wahai Abu Darda, kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, Tuhanmu punya hak, tubuhmu juga punya hak, istrimu juga punya hak, berikanlah setiap yang memiliki hak-haknya tersebut. Abu Darda cross check ya, konfirmasi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, shadaqa Salman. Salman benar, nasihatnya tidak salah. Jadi ini takrir, pembenaran dari Rasulullah terhadap nasihatnya Salman kepada Abu Darda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Darda, ya, dinasihati oleh Salman karena dilihat oleh Salman ada yang terabaikan, tidak seimbang. Kita bukan malaikat, kita ini manusia. Ada hak Allah, ada hak diri kita, yang kita juga bisa lelah. Ini maksudnya tubuh punya hak, ya, kita juga butuh istirahat. Kita juga butuh tidur, kita juga butuh makan. Jangan selamanya saum, jangan selamanya bangun, jangan selamanya tahajud. Ya, walaupun tahajud baik, tapi wa inna li nafsika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Variasikan amal. Kalau lelah, ya, selama tidak meninggal manusiawi, seimbangkan kewajiban kita, seimbangkan hidup kita. Tawazun. Karena manusia bukan malaikat. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 104 ya. Ini masih turunan dari surat Al-Balad tadi sebetulnya. Bahwa Allah menakdirkan manusia. Manusia itu ditakdirkan kelelahan. Manusia itu artinya mukminnya lelah, kafirnya juga lelah.
Jadi yang capek bukan hanya kita. Beriman itu melelahkan, kufur juga melelahkan. Hijrah itu melelahkan, tidak hijrah juga melanggar perintah Allah juga capek, melelahkan. Bermaksiat juga melelahkan. Jihad lelah, ya. Hidup dalam terhina, tidak mau berjuang juga melelahkan. Fakir itu lelah. Tapi berjuang untuk keluar dari garis kefakiran juga melelahkan. Bekerja juga melelahkan, ya, tidak punya kerja juga melelahkan. Semuanya lelah, semuanya lelah. Dalam surat An-Nisa ini konteksnya konteks perang, gitu ya. Bapak Ibu harus difahami bahwa ada bahasa jihad, ada bahasa perang, ada logika dakwah, ada logika perang. Kalau hidup damai, logika yang dipakai adalah dakwah. Kalau sedang berperang, ya logikanya logika jihad. Dan di dalam Al-Quran ada dua-duanya. Sehingga kita juga harus mengetahui, ini bahasanya bahasa dakwah atau bahasanya bahasa jihad. Kalau bahasa dakwah itu, seperti Fir'aun, seperti Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Fir'aun yang dengan semua perbuatannya, membunuh, menghina, merendahkan, memperbudak, dan seterusnya. Tapi ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, karena kondisinya bukan perang, kondisinya itu sedang berdakwah, Allah memerintahkan Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan berbicaralah dengan bahasa yang lembut. Karena bahasanya bahasa dakwah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Tapi kalau logikanya logika perang, lain lagi bahasanya. Surat An-Nisa ayat 104 itu dan surat-surat yang lainnya bahasanya bahasa perang. Nanti kita lihat bahasa perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, mengejar musuhmu. Kalau ini dimaknai peperangan, ya jangan capek mengejar musuh. Mereka juga menyiapkan senjata, jangan capek untuk menyiapkan senjata. Kalau kita dalam dunia akademis misalnya, kalau orang-orang yang tidak beriman mereka berlomba dalam teknologinya, jangan berhati lemah dalam mengejar ketertinggalan di dunia teknologi. Kalau dunia medis mereka itu maju, jangan berhati lemah untuk mengejar ketertinggalan kita dalam dunia medis. Kalau misalnya orang-orang yang tidak beriman, itu mereka semangat untuk mengejar gelar, untuk mendapatkan posisi, untuk berjuang di dunia, jangan berhati lemah dalam mengejar mereka, mengejar prestasi. Mereka berprestasi, jangan capek, jangan berhati lemah untuk mengejar prestasi seperti mereka. Kalau rumah sakit yang dikelola oleh mayoritas Muslim, misalnya secara teknologi dan pelayanan, itu masih kalah dibandingkan dengan rumah sakit yang dikelola oleh yang mayoritasnya bukan Muslim, jangan berhati lemah dalam mengejar mereka. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kenapa? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu menderita kesakitan, ketahuilah, mereka juga kesakitan. Kalau kita capek mengejar gelar doktor, ya mereka juga capek mengejar gelar doktor. Jadi, lelah itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Lelah itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Lelah itu sudah
jadi takdir dan garis kemanusiaan. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mukmin dan kafir semuanya capek. Semuanya lelah. Apa yang membedakan kalau begitu? Yang membedakan kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Yang membedakan kita sebagai mukmin dalam kelelahannya, kita masih bisa dapat mengharapkan sesuatu dari Allah, apa yang tidak bisa mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya yang satu inilah yang kita dalam mengejar akreditasi, lelah dalam mengejar prestasi, lelah dalam mengejar apapun, mereka lelah, kita juga lelah, tapi kita bisa mengharapkan dari Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan. Nah, poin yang ketiga ini, poin yang pertama tadi, ridho dengan takdir Allah sebagai manusia dan semua konsekuensi manusia yang diciptakan lelah. Yang kedua, kita menjaga keseimbangan tawazun karena kita bukan malaikat yang diciptakan tanpa kelelahan. Bukan malaikat yang hanya tercipta dari satu unsur langit saja, unsur cahaya. Kita tercipta dari dua unsur. Unsur bumi yang selalu menarik ke bawah dan unsur langit yang selalu menarik ke atas. Nah, dua-duanya kita berikan porsi dan haknya masing-masing. Nah, di poin yang ketiga, apa respon? Apa reaksi kita? Bagaimana kita menyikapi ayat ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa dilanjut ke slide yang berikutnya. Seperti yang Allah firmankan, watarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Mudah-mudahan kelelahan ini kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kita mengharap ganjaran dari kelelahan. Ini bukan tanda tidak ikhlas ya. Karena ikhlas itu bukan tidak mengharap ganjaran. Ikhlas itu mengharap ganjaran dan balasan hanya dari Allah semata, bukan dari selainnya. Kalau tidak mengharapkan ganjaran sama sekali, itu bukan takdirnya manusia. Manusia itu diciptakan jadi makhluk yang transaksional, tapi bertransaksinya kalau ikhlas cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau nanti jadi jalan, manusia itu nanti urusan belakangan, urusan nanti. Ikhlas bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap hanya kepada Allah semata. Mengharap ganjaran dari kelelahan dan harapan ini lahir dari prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan. Berbeda husnuzan dengan manusia ya. Kalau husnuzan ke manusia bisa salah. Kalau husnuzan kepada Allah nggak pernah salah. Kita berprasangka baik ke manusia, tidak jarang prasangka baik kita itu salah. Kita nyangka kayaknya dia soleh, kayaknya dia baik. Ternyata nggak seperti yang kita sangka. Capek akhirnya kita berprasangka baik. Tapi husnuzon yang baik ke manusia, walaupun salah, tetap berpahala. Suuzon kita kepada manusia, walaupun benar, tetap saja berdosa. Kita sudah husnuzon, salah kita. Kita sudah nyangka dia orang soleh, ternyata orang salah. Husnuzon kita tetap berpahala. Kita sudah suuzon dari awal, ternyata benar, tetap saja berdosa. Jadi lebih baik husnuzon walaupun salah, daripada suuzon walaupun benar. Karena husnuzon berpahala, suuzon itu berdosa. Itu kalau berprasangka ke manusia. Tapi tabiat prasangka kepada Allah tidak pernah mengenal salah. Apa yang kita sangkakan kepada Allah, prasangka kepada Allah itu selalu benar. Karena Allah yang memberi jaminan, ana inda zanni abdi bi. Falyazunna abdi bi masya, di riwayat yang lain. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka silahkan hambaku berprasangka apapun terhadapku, itu juga yang akan terjadi kepada mereka. Baik-baiklah berprasangka kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengharapkan ganjaran dari kelelahan dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, makin capek mudah-mudahan makin gede pahalanya ya Allah ya. Prasangka baik.
Kalau kita berprasangka baik begitu, Allah juga akan mengiyahkan. Ya Allah, lelah saya ya Allah. Memang saya tidak sekuat Nabi, memang saya tidak sekuat sahabat, memang saya tidak sekuat yang lain. Tapi buat saya ini sudah cukup melelahkan ya Allah. Mudah-mudahan jadi surga ya Allah ya. Dari prasangka baik melahirkan harapan, dari harapan melahirkan kekuatan, dari kekuatan insya Allah mudah-mudahan kelelahan itu akan terlewatkan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh di slide yang berikutnya. Ini ayat penutup insya Allah. Ada ayat penutup di surat At-Taubah ayat ke-120. Dan konteksnya sekali lagi ini konteks perang ya, karena ada ayat, penggalan ayat begini. Membangkitkan amarah orang kafir, menimpakan bencana kepada musuh. Nah, ini harus difahami logikanya, logika perang, bukan logika dakwah. Kalau logika dakwah itu persuasif, lembut, tenang, kasih sayang, dan seterusnya. Kalau logika perang, intimidatif, menekan, ada manipulasi, namanya juga perang. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduy yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Rasulullah. Kenapa? Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Masya Allah. Bapak Ibu, setiap kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah akan dicatat sebagai satu amal saleh. Termasuk amal soleh membangkitkan amarah orang kafir kalau dalam peperangan, ya. Kalau dalam peperangan, dan menimpakan bencana kepada musuh dalam peperangan itu jadi amal soleh. Jadi sekali lagi ini dua bahasa yang berbeda, bahasa dakwah dengan bahasa jihad, bahasa persuasif mengajak mereka, dan bahasa kalau sudah menyerang kemudian kita melawan balik itu berbeda. Yaghidhul kuffar wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Sehingga dalam peperangan kalau sudah mengangkat senjata dan seterusnya, yang namanya mengeksekusi musuh itu jadi amal saleh, menghabisi nyawa itu jadi amal saleh. Yang sebelumnya membunuh itu dosa besar, tapi kalau konteksnya sedang berperang, membunuh itu bisa jadi amal saleh. Yang sebelumnya bikin orang marah itu dosa, gitu ya, bikin orang emosi itu dosa, tapi kalau dalam peperangan itu jadi amal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehausan, kepayahan, kelaparan, kecapean di jalan Allah itu akan jadi amal saleh. Kelelahan adalah amal saleh. Jadi ketika hijrah berbuah lelah, lelah itulah amal saleh kita. Lelah itulah tanda bahwa kita sudah beramal. Kalau pensil sudah diraut tapi tidak dipakai, kelihatan utuh, bagus. Tapi kalau pensil setelah diraut kemudian dipakai, pasti akan semakin kecil, pasti akan semakin tumpul. Mudah untuk nampak bagus dan bersih kalau tidak terpakai. Jadi kalau terpakai pasti akan berkurang, akan penampilannya tampaknya tidak akan seperti yang tidak terpakai. Jadi mudah untuk tetap tegar, tetap baik kalau tidak beramal. Tapi tabiat manusia pasti akan kelelahan. Kelelahan itu akan jadi amal soleh kalau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan tentang tabiat hijrah dan tentang treatment saat kita merasakan kelelahan. Ridho dengan takdir Allah, seimbang sebagai manusia karena kita bukan malaikat, dan yang terakhir yang ketiga berprasangka baik kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran dalam setiap kelelahan agar menjadi amal saleh. Lelahnya lillah. Mangga saya kembalikan lagi ke moderatornya, mohon maaf
untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Punten, ini ada Jelas. ya. Alhamdulillah. Saya tulisan bandwidth saya low. Baik, syukur jazakallah Ustaz atas materinya luar biasa. Saya malu jadinya Ustaz, kita semua mungkin malu gitu. Ternyata lelah yang kita rasakan itu ternyata tidak sebanding dengan apa yang misalkan Allah berikan kepada kita, rahmatnya tentunya. Dan apalagi tadi saya tersentuh sekali ketika Ustaz menyampaikan kisah hamba Allah yang menuntut keadilan dengan amalnya gitu. Dan ternyata amal yang 500 tahun itu yang mungkin dia berpikir dengan capek-capeknya ibadah, ternyatanya seimbang dengan satu mata kanan saja, Masya Allah. Dan ternyata amal kita yang kalau kita anggap berlelah-lelah, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan juga Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih lelah daripada kita semua. Jadi semoga dengan inspirasi yang kita dapatkan pada malam hari ini, semoga bisa membuat kita menjadi semakin semangat untuk terus optimal di dalam mengimplementasikan pengabdian kita kepada Allah dalam bentuk ibadah kita tentunya. Baik itu ibadah yang tadi Ustaz sampaikan, yaitu hablum minallah maupun hablum minanas. Kita terus melakukan hijrah yang istiqomah. Dan ketika lelah, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, belah itulah yang akan mengundang datanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, mohon izin untuk membacakan pertanyaan. Ini sebetulnya Ustaz waktunya tinggal 10 menit lagi Ustaz. Tapi pertanyaan sepertinya banyak. Lelah Ustaz. Dipilih saja sama moderator lah. Baik, saya izin akan memilihkan pertanyaan ya. Mohon izin saya menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Dr. Suwardi nih, biasa. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa selemah-lemahnya iman, kalau kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, cukup dengan doa. Kita, sering terjadi kalau kita menantang keras, sering disebut Islam radikal atau ekstrim. Nah, bagaimana Ustadz sebaiknya sikap kita? Itu barangkali Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis Rasulullah, tadi saya menyampaikan hadis ya, tentang tingkatan derajat keimanan dalam konteks respon terhadap kemungkaran. Ada orang yang melihat kemungkaran hanya dengan kesal di hati. Rasulullah menyebutnya kesal di hati, dan dia nggak ngomong sama sekali, itu selemah-lemahnya iman. Ada orang yang berbicara bersuara. Berbicara bersuara itu artinya dia menasehati, dia mengirim surat, atau dia menasehatilah intinya dengan lisannya. Itu yang pertengahan. Yang ketiga yang paling kuat imannya adalah orang yang mengubah kemungkaran tersebut. Jadi memang untuk nahi mungkar, kalau tidak kuat-kuat iman, bukan hal yang mudah untuk menghadapi resikonya. Wasbir ala ma asabak wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Termasuk dengan resiko yang dihadapi setelah nahi mungkar. Karena dulu Rasulullah juga mengalami stigma, tuduhan, ejekan, kalimat-kalimat yang mungkin pada zamannya itu kalimat yang menakutkan. Yang menakutkan banyak orang. Disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut apalagi ya kahin, sahir, kadzab, pendusta, bohong, dan seterusnya lah. Rasulullah juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Yang menguatkannya adalah keimanan. Lalu bagaimana sikap kita? Pada akhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi selama masih ada di dalam hati juga geremet, kesel, dan seterusnya, tanda kita masih beriman. Justru yang berbahaya kalau sama sekali tidak kesel melihat kemungkaran. Karena selemah-lemahnya iman, kalau hatinya saja itu masih bergemuruh melihat kemungkaran. Kalau tidak bergemuruh, tanda tanya imannya ada di mana? Tidak bergemuruh melihat kemungkaran, tanda tanya imannya ada di mana? Itu semakin tanda tanya lagi. Di mana letak keimanan seseorang
yang mendukung kemungkaran itu terjadi, membenarkan kemungkaran itu terjadi, bahkan menganjurkan orang untuk melakukan perbuatan mungkar. Jadi sikap kita sesuai dengan kemampuan kita, batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, mohon izin saya bacakan satu pertanyaan kembali dari Kang Adi nih, dari Kang Adi. Mohon maaf ini sinyal di saya kurang bagus. Tadi disampaikan Ustaz bahwa di dalam satu hal yang dilarang oleh Allah itu dalam kaitan hablum minan nas itu salah satu tadi sebut kalau tidak salah riba Ustaz ya, menghindari riba. Nah ini Kang Adi bertanya bahwa riba adalah sesuatu yang sulit untuk menghindari dengan berbagai kemudahan di masyarakat saat ini seperti KPR, rumah, kendaraan barangkali, kartu kredit dan sebagainya. Bagaimana cara mensikapinya Ustaz? Iya. Ini salah satu di antara larangan yang dulu di dalam Al-Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diturunkan larangannya itu secara bertahap, termasuk khamar juga begitu. Jadi saat Allah melarang riba, dulu awalnya tidak langsung sekaligus dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya riba yang berlipat-lipat, ya, dilakukan pendekatan-pendekatan yang tidak langsung diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmahnya dari bertahapnya ayat tentang larangan riba? Bahwa proses hijrah itu semakin cepat dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin baik. Tapi niat untuk dan meninggalkan riba, niat untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu pasti mendahului perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik kita mengatakan yang buruk itu buruk walaupun kita melakukannya daripada kita membenarkan yang buruk sehingga kita tidak tobat dari perbuatannya. Lebih baik kita mengakui bahwa ini dosa, tapi saya masih melakukan dosa tersebut daripada kita membela dan membenarkan ini enggak dosa, sehingga kita mau kapan tobatnya kalau kita tidak mengakui bahwa perbuatan tersebut dosa. Jadi dimulai dari pengakuan bahwa ini dosa, ini tidak benar, ini harus diperbaiki. Kemudian setelah itu kita minta ke Allah, karena yang menguatkan kita untuk berhijrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari iman ke hijrah, dari yakin ke berubah. Kalau belum diyakinkan, kalau Allah belum kan keyakinan yang utuh, pasti sulit juga untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setidaknya seminimal-minimalnya kita mengakui bahwa ini perbuatan yang salah, ini bukan sesuatu yang benar, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jarang Bapak Ibu, dosa yang membuat kita hina di hadapan Allah atau membuat kita merasa hina di hadapan Allah jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita sombong di hadapan Allah Subhanahu. Itu kata ulama yang menulis kitab Al-Hikam. Dosa yang membuat kita merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, saya berbuat dosa tapi belum bisa ditinggalkan. Ya Allah, tolong ampuni dosa saya walaupun saya masih tidak bisa meninggalkannya. Itu lebih baik daripada orang yang berbuat kebaikan tapi setelah itu tumbuh dalam dirinya, saya orang yang paling soleh. Orang lain belum bisa meninggalkan maksiat, orang lain belum bisa meninggalkan dosa, saya sudah meninggalkan dosa. Saya pasti lebih baik dari mereka. Dosa yang membuat seseorang itu merasa hina di hadapan Tuhannya jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuat seseorang sombong di hadapan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Maka baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas materi ilmunya pada malam hari ini.
Mohon maaf jika pada malam hari ini pertanyaan tidak bisa kami bacakan semua. Insya Allah nanti akan menjadi jika ada waktu pertemuan akan datang akan kita bacakan bersama Ustaz. Baik Ustaz, sebelum tutup mohon izin perkenannya Ustaz untuk berdoa singkat untuk kita semua pada malam hari ini Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah Ustaz waktu, kesempatan, ilmu serta doanya pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Dan kita berdoa juga semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan rezeki berupa pemahaman atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallah. Khairan kasiran. Sana jazak. Terima kasih juga kepada para jamaah sekalian yang telah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah semoga menjadikan ilmu kita betul-betul bermanfaat. Baik, insya Allah kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.